Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis. Teman-teman sekalian, di sore hari ini saya kembali menemani teman-teman semuanya dalam rangka mengatasi seputaran gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis. Dan di session video kali ini saya akan share video ada yang aneh dengan sensasi yang satu ini, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sekarang itu masih mengalami sensasi yang aneh-aneh dari seputaran gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis, silahkan simak videonya sampai selesai. Semoga saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya dan dapat mengatasi apa yang sering teman-teman alami, yaitu sensasi yang aneh-aneh itu, teman-teman ya. Semoga saja dapat lebih menenangkan, menenteramkan pikirannya ketika sensasi-sensasi itu timbul kembali, teman-teman ya. Pikiran teman-teman menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram, dan bisa mengendalikannya. Amin ya robbal alamin. Semoga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman seperjuangan yang berkenan untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya, like videonya, dan juga nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis, tulis di kolom komentar, saya akan menjawab semampu saya. Semoga jawabannya dapat memperbaiki kondisi teman-teman menjadi lebih baik dan terbebas dari gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis yang sedang teman-teman alami saat ini. Dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja kepada topik utamanya, teman-teman ya, yaitu ada yang aneh dengan sensasi yang satu ini, teman-teman ya. Karena memang saat mengalami gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis itu sering terjadi sensasi yang aneh-aneh, teman-teman ya. Karena sensasi itu dipicu dari stres yang sering kita alami, teman-teman ya. Dari penurunan kondisi psikis kita saat mengalami gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis tersebut. Nah, timbullah sensasi-sensasi aneh itu dari penegangan jaringan tubuh kita. Dan teman-teman sekalian, kenapa sensasi itu disebut aneh? Karena ya sensasinya itu di luar nurul, teman-teman ya, di luar pengetahuan kita, sehingga kita itu menjadi sangat terpengaruh sekali. Jadilah jangan-jangannya timbul kembali, teman-teman ya. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda, jangan-jangan ini adalah ciri-ciri. Nah, seperti itu. Ciri-ciri dan tanda-tandanya itu adalah sesuatu yang negatif saja yang dipikirkannya itu. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah dari seputaran fokus pikiran kita, teman-teman ya, yang selalu saja terkonsentrasi dan terbiasa dengan ketidaknyamanan dari gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis, sehingga kita itu mengalami hal tersebut, yaitu sensasi yang aneh-aneh, teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, sebagai buktinya kita akan meneliti beberapa hal yang sering terjadi saat menjelang sembuh, teman-teman ya, ataupun pada saat kita itu masih mudah terpengaruh. Coba teman-teman teliti dan sadari, juga pahami untuk merubah fokus pikiran teman-teman semuanya supaya menjadi lebih tenang ketika timbul kecemasan-kecemasan yang aneh-aneh tersebut, teman-teman ya. Sensasi-sensasi yang timbul tiba-tiba kadang-kadang. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita itu sudah bisa aktivitas dengan lancar. Kita bisa melakukan apapun yang biasa kita lakukan tanpa ada hambatan, teman-teman ya. Tanpa ada hambatan secara medis, secara fisik kita. Mau ke sana kemari kita bebas, mau ngumpul dengan teman-teman kita sudah bisa, mau bekerja ngangkat yang berat-berat kita sudah mampu. Tetapi teman-teman sekalian, selama bekerja, selama menjalankan aktivitas itu, terbersit pikiran bahwa saya ini masih merasa sakit, teman-teman ya. Saya ini masih menderita gangguan asam lambung gate and sertifikat somatis dan bisa timbul kapan saja sensasinya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah bisa aktivitas lancar, apapun bisa kita lakukan, mau apa lagi secara medis yang kurangnya kalau kita berpikir secara logika, teman-teman ya. Tentang ke hal-hal yang lain itu hal yang belum tentu terjadi, tetapi kita itu seakan pasti bahwa kita itu masih sakit, masih mungkin timbul sensasi dan macam-macam saja yang kita takutkan. Dan itu terbersit di pikiran kita selama kita menjalankan aktivitas tersebut. Sangat mengganggu sekali, teman-teman ya. Pahami teman-teman sekalian, itu hanya seputar fokus yang sudah terbiasa dari ketidaknyamanan yang sering kita alami dan juga penurunan kondisi psikis kita. Karena
fokus kita selalu diarahkan ke sana. Sedangkan kalau fokus kita kelola, kita arahkan kepada hal yang lebih positif, yang lebih membahagiakan, menenangkan, tidak akan terjadi seperti itu. Walaupun hasilnya tidak langsung bisa merubah pola pikir teman-teman semuanya, tetapi lambat laun itu bisa merubah kondisinya. Nah, itu teman-teman ya, hal yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa kita itu di rumah sudah bisa melakukan apapun pekerjaan di rumah itu, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Tetapi ketika keluar rumah, lutut kita gemeteran, teman-teman ya. Lalu timbul kelayangan, jalan sempoyongan, seperti yang kurang makan, kurang minum, teman-teman ya. Padahal semuanya sudah dicukupi. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu secara medis, teman-teman ya, yang sedang terjadi terhadap kondisi tubuh teman-teman, di rumah juga harus seperti itu. Kenapa ketika kita keluar rumah menjadi timbul banyak sensasi, pulang lagi ke rumah sensasinya semuanya hilang? Berarti itu adalah pikiran yang mempengaruhi teman-teman semuanya. Bukan faktor medis, bukan faktor fisik teman-teman semuanya. Hanya pikiran tersebut berimbas, berdampak terhadap kondisi fisik kita, teman-teman ya. Karena apapun yang akan kita lakukan selalu saja terpengaruh oleh pikiran kita. Kita bisa malas melakukan sesuatu karena pikiran kita merasa malas. Kita bisa bersemangat melakukan sesuatu karena kita semangat memikirkan hal tersebut akan menimbulkan bahagia, akan bikin kita gembira. Jadi kita semangat melakukannya. Nah, itu teman-teman ya. Fokus pikiran adalah hal yang utama yang harus dibereskan saat mengalami sensasi-sensasi yang aneh-aneh dari gangguan asam lambung anestetik somatis. Itu adalah hal yang kedua, teman-teman ya. Dan hal yang ketiganya, ada orang yang meninggal, kok kita yang timbul sensasi, teman-teman ya. Kita itu mendengar berita buruk, orang yang mengalami hal yang buruk, kok kita yang menjadi repot. Kita yang timbul sensasi, ketidaknyamanan langsung terasa di tubuh kita. Sensasi berjubel berdatangan. Itu karena apa? Karena kita bukan merasakan hal yang dialami oleh orang tersebut, tetapi kita takut sama mengalami seperti orang itu karena kita merasa dalam kondisi yang lemah, yang sedang mengalami suatu gangguan yang susah disembuhkan. Nah, itu teman-teman ya. Apalagi kalau ada beritanya orang itu meninggal karena asam lambung, katanya. Wah, sudah pikirannya itu sembrawut, teman-teman ya. Padahal teman-teman sekalian, orang yang mendengar berita itu jangan mudah terpengaruh. Karena apa? Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung anestetik somatis itu tidak menimbulkan kematian, teman-teman ya. Tetapi penyakit penyerta yang kronis itulah yang lebih memungkinkan menyebabkan mereka seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi pemahamannya harus kita tahu faktanya, harus tahu kabar itu, jangan hanya kabar burung saja yang lewat langsung kita asumsikan di pikiran kita akan seperti itu tanpa kita itu menelitinya terlebih dahulu. Jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman ya, berita-berita seperti itu. Karena apa? Karena kondisi teman-teman itu mudah terpengaruh. Netralisir kembali dengan fakta dan logika, teman-teman ya. Karena semua orang mempunyai logika yang sehat sesungguhnya. Hanya saja kadang kita lebih mengikuti pikiran-pikiran yang negatif karena ketakutan kita yang berlebihan. Sehingga fakta-fakta itu menjadi tidak terlihat, teman-teman ya. Menjadi tidak tampak di pikiran kita itu. Semuanya yang kita takutkan saja, yaitulah fokus pikiran. Sumber utama bagaimana kita mengalami sesuatu hal besar, kecil, nyaman, tidak nyaman, bahagia, menderita, seperti itulah teman-teman ya. Fokus pikiran adalah hal yang utama yang harus kita kelola supaya menjadi fokus pikiran yang lebih baik untuk kondisi tubuh dan pikiran itu sendiri. Dan teman-teman sekalian, itu adalah hal yang ketiga yang sering dialami tanpa kita itu memperhatikannya, teman-teman ya. Namun ketika kita sudah menyadari, memahami, teman-teman ya, lalu kita itu sadar bahwa itu memang sangat aneh kenapa saya itu bisa aktivitas lancar tetapi kok merasa masih sakit. Kenapa saya di dalam rumah itu tidak terjadi sensasi, di luar rumah saya banyak sensasi. Nah, itu ada orang lain yang meninggal, yang mendapatkan sesuatu yang buruk, kok kita yang timbul sensasi. Berarti pikiran kita yang mengalami masalah yang harus diperbaiki, yaitu fokusnya, teman-teman ya. Yang keempat, teman-teman sekalian, saat sedang bahagia, kita itu sedang ngobrol nyaman, tenang, teman-teman ya, gembira dengan teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita, bahkan anak istri kita, teman-teman ya. Tiba-tiba saja pikiran kita itu menjadi gelisah.
tiba-tiba saja pikiran kita itu menjadi apa? Ada sesuatu yang mengganjal, mengganggu, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah memori alam bawah sadar kita mengekspor yang selalu biasa kita pikirkan, yang selalu kita fokuskan ke arah ketidaknyamanan tersebut. Maka tanpa diundang, dia itu mengeksplor. Mungkin saja nih dia lagi butuh nih pikiran-pikiran seperti ini karena dia sering memikirkannya, dan otak itu memberikan sinyal apa yang sering kita lakukan, yang sering kita butuhkan. Makanya ketika kita mengalami gangguan asam lambung godaan psikosomatis, kita sering mimpi buruk, kita sering berhalusinasi, teman-teman ya. Jadilah kita berpikir bahwa saya ini mungkin saja bisa gila karena gangguan asam lambung godaan psikosomatis. Mungkin saya ini mengalami depresi, apalagi setelah dokter memeriksa berulang kali dinyatakan tidak mengalami gangguan medis lagi, sudah sembuh, dirujuk ke psikiater. Semakinlah kita itu menganggap bahwa saya itu sudah gila karena asam lambung godaan psikosomatis. Orang gila kok tahu dirinya gila? Itu tidak, teman-teman ya. Orang yang gila itu tidak sadar dirinya itu gila. Orang yang depresi itu tidak menyadari bahwa dirinya itu dalam sedang gangguan pikiran, teman-teman ya. Selama teman-teman itu masih bisa fokus dengan rasa ketidaknyamanan, dengan hal yang merasa aneh terjadi terhadap diri teman-teman, berarti pikiran teman-teman itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya saja ada tekanan, teman-teman ya, tekanan dari rasa takut kita yang berlebihan, yang padahal rasa takut tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sedang terjadi, teman-teman ya. Salah satu buktinya adalah 4 hal yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sementara kita aktivitas lancar, kita masih merasa sakit, teman-teman ya. Di rumah kita bisa beraktivitas apapun dilakukan, pekerjaan rumah dari yang ringan sampai yang berat bisa kita lakukan. Tetapi di luar rumah kita jangankan bekerja, teman-teman ya, untuk berjalan saja kita sempoyongan, kelayangan, mual, begah, kembung, segala macam timbul, teman-teman ya. Nah itu, ada juga ketika orang meninggal, kok kita yang menjadi sakit, kita yang mengalami sensasi, teman-teman ya. Saat kita sedang nyaman, kok malah jadi timbul rasa gelisah di pikiran kita, di perasaan kita. Nah itu, teman-teman sekalian, itu adalah disebabkan kondisi psikis yang sedang menurun, fokus pikiran kita yang selalu kepada ketidaknyamanan, sehingga kita terbiasa memikirkan hal tersebut dengan ketegangan saja sehari-harinya itu. Sehingga memori alam bawah sadar kita itu menyimpan berbagai macam hal yang sering kita pikirkan, yang sering kita cemaskan tersebut. Dan ketika kita tidak membutuhkannya pun, memori alam bawah sadar kita mengekspornya, barangkali saja membutuhkannya saat ini, teman-teman ya. Padahal itu sangat mengganggu terhadap kita, teman-teman sekalian. Jadi perlu kekompakan antara cara berpikir kita dengan apa yang kita lakukan, supaya supaya teman-teman ya, apa yang selalu terjadi di dalam aktivitas sehari-hari kita itu adalah sesuatu yang membuat kita itu bahagia, yang membuat kita itu tentram, yang membuat kita itu menjadi merasa senang, teman-teman ya. Jangan sampai apa yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari kita itu selalu saja tentang masalah ketidaknyamanan, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, pernah tidak teman-teman berpikir seperti ini? Ketika kita itu ingin mengerjakan sesuatu, apakah pekerjaannya dulu yang kita lakukan atau kita merencanakannya dulu? Nah, kebanyakan orang, teman-teman ya, merencanakannya dulu, berpikir dulu. Ketika kita itu membutuhkan sayuran, makanan, sembako, dan lain sebagainya, maka timbullah rencana kita, teman-teman, di dalam pikiran, besok saya akan ke pasar, teman-teman ya. Nah, paginya kita itu pergi ke pasar. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya di sini, pikiran itu mengantar kita kepada apa yang akan kita alami, teman-teman ya, apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita berpikir, pikirkanlah hal yang positif, pikirkanlah hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita. Ketika kita berpikir sudah seperti itu, maka kecemasan yang sering teman-teman alami, sensasi-sensasi aneh yang sering teman-teman rasakan, itu semuanya bisa terkendali. Walaupun untuk menyelesaikan semua itu tidak dalam waktu yang sekejap, teman-teman ya,
tetapi perlu pembiasaan, pelatihan, karena proses hidup adalah pelatihan, teman-teman ya. Membiasakan diri melakukan apapun supaya terbiasa dan kita menikmati apa yang kita lakukan tersebut. Kalau tidak seperti itu, tidak melakukan pelatihan yang sering, membiasakan diri, semuanya, apapun teman-teman ya, yang kita inginkan, itu tidak akan bisa kita capai. Karena apa? Hidup itu adalah berproses. Proses itu memerlukan waktu. Waktu itu memerlukan kesabaran. Ketika kita sabar, maka semuanya akan berjalan lancar. Karena kita terhindar dari stres yang menekan pikiran kita. Hindari stres, karena stres membuat berbagai macam hal menjadi tidak nyaman, menjadi tidak beres, menjadi tidak positif, teman-teman ya. Nah itu, stres boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Karena tanpa ada stres, maka tidak ada rencana dan kemauan. Stres itu bermanfaat. Hanya saja stres yang sewajarnya mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang kita inginkan. Seperti kita nih mau lebaran, kita stres memikirkan buat apa? Buat kita itu bikin godong, kalau di daerah saya ya, kita itu beli baju buat anak-anak, timbul stres. Maka ketika timbul stres, timbul keinginan kita untuk berjuang lebih dari biasanya untuk mendapatkan uang untuk membeli apapun yang kita butuhkan untuk lebaran tersebut. Nah itu, stres itu adalah positif selama stres tidak berlebihan. Nah itu teman-teman sekalian, semoga saja apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian, dapat memahami, dapat menyadari dan merasakan ketidakanehan tersebut untuk dikelola teman-teman ya, menjadi hal yang lebih positif. Karena tidak seperti itu seharusnya yang teman-teman alami. Hanya fokus pikiran saja yang menimbulkan berbagai macam sensasi yang aneh-aneh yang sering teman-teman alami. Dan teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja dapat membantu kondisi teman-teman semuanya menjadi lebih baik dan cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Di akhir video selalu saya berdoa untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, ataupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan yang lain, semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.